Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat saya buat guru-guru pendamping di sekolah masing-masing. Bagaimana kabar anak-anak Smart School Sulawesi Selatan? Saya yakin anak-anak Smart School Sulawesi Selatan berkarakter cerdas. Ya, hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, tentu saja kalau kita belajar tentang bahasa Indonesia, banyak hal, 4 keterampilan dasar yang akan kita target. Hari ini bersama saya Ahmad Darmawan, kita akan membahas tentang surat lamaran kerja. Baiklah anak-anak smart sekalian, ketika kita berbicara surat lamaran kerja, maka hal yang pertama muncul dalam proses pembelajaran adalah pertanyaannya. Apa sih tujuan belajar kita? Saya berikan waktu kepada anak-anakku sekalian untuk menentukan apa target belajar ketika kita ingin belajar surat lamaran kerja. Ya, bisa ditulis, bisa diingat di kepala kita masing-masing tentang tujuan belajar kita surat lamaran kerja. Oke? Nah, sekarang anak-anak sekalian, saya yakini bahwa ketika kita bicara tentang surat lamaran kerja, maka hal yang muncul di kepala kita masing-masing adalah tujuan belajar ini mungkin ada di sebagian teman-temannya. Satu, bisa menulis surat lamaran kerja, bisa memahami struktur surat lamaran kerja, dan belajar menggunakan bahasa yang baku. Ini mungkin bagian dari beberapa tujuan yang muncul di kepala anak-anakku sekalian. Ya, sehingga dibahasakan bahwa di mata pelajaran kita bahasa Indonesia itu kemudian ada tujuan pembelajaran menurut kompetensi dasar. Ya, saya sesuaikan dengan apa yang muncul tadi di kepala anak-anakku sekalian tentang tujuan belajar kita surat lamaran kerja. Di tujuan belajar kita surat lamaran kerja yang akan muncul pertama adalah bagaimana kemudian kita bisa menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran kerja. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anakku sekalian diharapkan bisa menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kemudian yang ketiga, materi ini mengharapkan bahwa anak-anakku sekalian bisa menerapkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, anak-anakku sekalian diharapkan bisa menerapkan struktur, ejaan, dan tanda baca dalam surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Ya, ini tentu saja sesuai dengan apa tadi yang kita catat sama-sama, apa yang kita harapkan sama-sama, yang menyimpulkan bahwa misalnya
kita bisa menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, bisa menggunakan ejaan yang baik dan benar. Ya. Kemudian setelah kita memahami tujuan pembelajaran menurut kompetensi dasar di mata pelajaran bahasa Indonesia, ini kemudian akan kita awali dengan tentu saja dasar teori ini. Pengertian surat lamaran kerja. Ya, ada anak-anak yang bisa jawab tentang pengertian surat lamaran kerja? Ya, coba kita baca sama-sama ya. Sekarang pengertian dari surat lamaran kerja kalau kita bahasakan sama-sama. Surat lamaran kerja adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Ya, ada beberapa catatan yang mesti kita perhatikan dalam pengertian surat lamaran kerja. Ya, coba diperhatikan anak-anakku sekalian. Ada beberapa catatan ya. Satu, bahwa di surat lamaran kerja itu memiliki bagian-bagian. Satu, ada identitas diri, ada jasa yang dapat dilakukan, perhatikan ya, kemudian ada pendidikannya, kemudian ada keterangan keahlian, dan tentu saja pengalaman. Ya, sehingga kalau dibahasakan surat lamaran kerja berarti isi bagian-bagiannya ada hal-hal yang tersebutkan ini. Oke, sekarang kita coba. Ya, kita akan bahas hari ini anak-anakku sekalian tentang unsur dan sistematika surat lamaran kerja. Ada berapa poin yang muncul? Satu, ya ini unsur dan sistematika ya. Satu, ada tempat dan tanggal surat, ada hal, ada tujuan alamat surat, ada salam pembuka, ada isi surat. Di dalam isi surat itu kemudian terdapat 3 poin, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Kemudian lanjut di salam penutup, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Ya, kalau kita perhatikan anak-anakku sekalian, di bagian sebelah kiri ini ada contoh surat lamaran kerja. Ini ada unsur dan sistematika. Ya, unsur dan sistematika ini kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kirinya, ini muncul hal-hal yang kita sebutkan pada unsur dan sistematika. Ya, tempat dan tanggal surat, ada hal, ada tujuan dan alamat surat, ada salam pembuka, ada isi surat, ya, kemudian ada pembukanya, ada isinya, kemudian ada penutup. Ya, kemudian ada salam penutup, kemudian nama dan tanda tangan. Ya, ini bagian yang ada pada unsur dan sistematika surat. Bisa ya, anak-anakku sekalian? Nah, pertemuan ini hal yang paling penting, yang paling dasar yang mesti kita pahami adalah tentang unsur dan sistematika ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poin yang mesti anak-anakku ingat. Ini dibahasakan bahwa setiap kita membuat surat lamaran kerja, 10 poin penting yang ada pada unsur dan sistematika wajib hadir dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, bisa ya? Kita ingat sama-sama? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya mau coba kita mengingat kembali nih. Kita mengingat kembali tentang unsur dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang kita bahas tadi. Ada berapa poin? Ada 10 poin. Ya, coba kita perhatikan sama-sama.
unsur dan sistematika surat lamaran kerja. Kita sebut sama-sama ya. 1, ada tempat dan tanggal surat. Oke. Yang kedua, ada hal. Yang ketiga, ada tujuan alamat surat. Yang keempat, ada salam pembuka. Yang kelima, ada isi surat. Isi surat terdiri atas 1, pembuka. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Lanjut, ada salam penutup. Dan terakhir, nama dan tanda tangan. Oke, sudah bisa dipahami? Oke. Sekarang coba kita perhatikan contoh dari surat lamaran kerja yang sudah ada. Pada bagian awal tadi dibahasakan bahwa struktur dan sistematika dalam surat lamaran kerja itu bagian awal adalah tempat dan tanggal. Nah, ini. Nah, di situ dibahasakan bahwa tempat dan tanggal itu harus disesuaikan dengan di mana dan kapan ditulis surat. Oke, yang kedua dibahasakan ada hal tentang penulisan lamaran kerja, surat lamaran kerja. Yang ketiga, ada tujuan. Ya, ditujukan kemana dan di mana. Yang selanjutnya, nah ini ada dibahasakan di situ bahwa ketika kita menulis tujuan surat, maka yang dicantumkan adalah pihak yang dituju dan alamat yang jelas. Oke, lanjut. Ada salam pembuka, tadi dibahasakan dengan hormat. Ya, kita gunakan dengan hormat sebagai salam pembuka yang umum. Kemudian dicantumkan sumber informasi untuk bagian pembuka isi surat. Ini. Di isi surat itu dibahasakan, cantumkan sumber informasinya. Biasanya kita berdasarkan iklan atau informasi yang ada dan lain-lain. Kemudian cantumkan posisi yang dilamar, pekerjaan yang diinginkan. Ya, di sini ada pekerjaan yang diinginkan. Kemudian pernyataan bahwa kita akan melamar pekerjaan. Dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran kerja. Kemudian di bagian selanjutnya data ini. Ya. Lanjut. Informasi diri. Jadi saya siapa, tempat tanggal lahir di mana, alamatnya di mana, pendidikan terakhirnya apa. Ya. Kemudian ada sebagai bahan pertimbangan. Yang tadi dibahasakan sebagai pengalaman dan lain-lain. Lanjut, di bagian terakhir ini adalah penutup suratnya. Ya, kemudian ada nama dan tanda tangan. Ini bagian-bagian penting yang mesti kita pahami dalam proses menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang dari sekian poin, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini untuk memahami tentang struktur dan sistematika penulisan surat lamaran kerja, ya saya ingin mengembalikan kepada anak-anakku sekalian. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand. Nanti kita akan tanya jawab langsung. Ada yang raise hand? Ya. Sekarang anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan proses itu, kita akan coba membahas contoh-contoh soal kemungkinan yang akan muncul yang membahas tentang unsur dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, misal ya, contoh soalnya 1, kita akan jawab sama-sama ya. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur
dalam surat lamaran pekerjaan adalah A. Tanggal surat, B. Ucapan terima kasih, C. Alamat surat, D. Isi surat, dan E. Hal surat. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, tentu saja kalau kita ngikut memahami tentang materi tadi yang pertama yang saya sampaikan, unsur dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Satu, dibahasakan tempat dan tanggal, kemudian hal, kemudian tujuan surat, kemudian apa lagi? Tujuan surat. Ya, lanjut ke isi. Ya, salam pembuka, isi surat, kemudian penutup. Ya, hal yang tidak tersampaikan adalah berikut ini yang tidak termasuk. Coba diperhatikan. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur dalam surat lamaran kerja. Hal yang tidak disebutkan adalah ucapan terima kasih. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, kalau kita merujuk pada teori yang tadi. Coba kita lihat. Ya, ini tadi. Tempat dan tanggal surat, hal, tujuan alamat surat, salam pembuka, isi surat yang terdiri atas pembuka, isi penutup, kemudian salam penutup, nama dan tanda tangan. Ya, hal yang tidak disebutkan adalah ucapan terima kasih. Ya, yang poin kedua. Yang kedua, contoh soal ini dibahasakan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae berisi catatan sebagai berikut, kecuali ya yang di kurikulum vitae dibahasakan di situ: 1. Identitas diri pelamar, A. B. Riwayat pendidikan, C. Data kesehatan, D. Hobi, E. Data orang tua. Coba kita perhatikan sama-sama. Ya, jawaban dari contoh soal kedua. Ya, kalau kita dibahasakan daftar riwayat hidup, maaf ya, saya kembalikan. Ya, anggaplah ini daftar riwayat hidupnya. Ada di poin sebagai bahan pertimbangan. Ya, hal yang tidak disebutkan sebagai daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae adalah poin yang mana? Poin poin data kesehatan. Ya, karena ini adalah daftar riwayat hidup, kurikulum vitae, maka data kesehatan tidak termasuk dalam proses ini karena dia tidak tetap. Ya, sementara yang lain dibahasakan sebagai bagian dari kurikulum vitae. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Oke, kita lanjut. Soal yang kemungkinan juga muncul ketika membahas tentang unsur dan sistematika surat lamaran kerja. Misalnya contohnya bisa seperti ini. Dengan hormat, menindaklanjuti iklan yang saudara cantumkan di harian Smart School tanggal 17 Agustus 2020 yang isinya menyatakan bahwa, ini pertanyaannya, perbaikan kalimat pembuka surat lamaran kerja di atas agar cermat adalah, coba diperhatikan, agar cermat. Kemudian ini dibahasakan sebagai pembuka surat dalam surat lamaran kerja. Ya, jadi dibahasakan sebagai surat pembuka surat. Ya, kemudian dibahasakan, coba perbaiki kalimat pembuka suratnya supaya dia menjadi kalimat yang cermat. Ya, ada di sini poin A, menjawab soal. Bentar ya. Ya, menjawab iklan yang saudara cantumkan di harian Smart School tanggal sekian. B, setelah membaca iklan yang dimuat di harian Smart School tanggal. C, menurut informasi yang saya terima di harian.
D. Memenuhi permintaan saudara dalam iklan di harian Smart School. Dan E. Merujuk pada iklan yang saudara muat pada titik-titik. Ada yang bisa jawab? Ya, sekali lagi, hal yang mesti kita perhatikan adalah perbaikan kalimat pembuka surat lamaran kerja di atas agar cermat. Coba diperhatikan, agar cermat. Ya. Kalau kita analisa, anak-anakku sekalian, di 1, 2, 3, 4, 5 option yang akan kita pilih, di bagian A dibahasakan menjawab iklan yang saudara cantumkan di harian Smart School. Ya, kalimat yang tidak cermatnya karena ada kata menjawab iklan. Iklan kan tidak perlu dijawab. Ya. Yang kedua, B. Setelah membaca iklan yang dimuat di harian Smart School tanggal sekian. Kemudian C. Menurut informasi yang saya terima. Ya. D. Memenuhi permintaan saudara. Ada kalimat yang kurang bagus. Dan E. Merujuk. Ya, ini juga kalimat yang kurang bagus. Antara B dengan C. Sekarang kalau kita mau bahasa menggunakan kalimat yang cermat, maka mestinya kita menggunakan bagian B. Ya, setelah membaca iklan yang dimuat di harian Smart School tanggal sekian. Ini berdasarkan atas proses pembukaan surat. Ya, karena kalau kita perhatikan anak-anakku sekalian, teori yang tadi, ya, di pembuka surat itu mestinya kita cantumkan sumber informasi, cantumkan posisi yang dilamar, pernyataan bahwa kita akan melamar pekerjaan. Ini menjadi poin yang penting dalam proses menulis pembuka surat. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Oke. Ini ada lagi contoh soal yang sering muncul. Perhatikan data berikut. Nama Ahmad Darmawan, umur 25 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Data di atas merupakan bagian dari surat lamaran pekerjaan, yaitu bagian apa? Coba kita perhatikan. Di option A, pembuka surat. Di option B, penutup surat. Di option C, daftar riwayat hidup. Di option D, ada identitas pelamar. Dan E, asal usul pelamar. Sekali lagi anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan unsur dan struktur sistematika penulisan surat lamaran kerja, maka akan muncul 10 bagian. Oke. Anak-anakku sekalian, setelah kita bahas ini, data di atas merupakan bagian dari surat lamaran pekerjaan, yaitu bagian apa? Data ini merupakan bagian dari mana? Ya. Perhatikan data berikut. Jadi kalau kita lihat, perhatikan data berikut, berarti dia masuk di bagian dari apa coba? Identitas pelamar. Nah, ini penting dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Ya. Oke, anak-anak sekalian. Sekali lagi, bahwa kalau kita menemukan soal-soal berikut, maka hal yang mesti kita perhatikan adalah tentang teori-teori struktur dan sistematika penulisan surat lamaran kerja. Ya, baik. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ini akan kita lakukan sama-sama di sekolah, didampingi oleh guru-guru pendamping di sekolah masing-masing. Ya, untuk tugas pertemuan kita hari ini, anak-anakku sekalian akan masuk di materi struktur dan sistematika surat lamaran kerja. Untuk surat lamaran kerja akan kita selesaikan di bagian awal ini adalah tentang struktur dan sistematika. Ya, bagaimana tugasnya? Ya, anak-anak sekalian akan membuat surat lamaran kerja dengan memperhatikan unsur dan sistematika penulisan surat lamaran kerja. Ya,
kalau membuat surat lamaran kerja dengan memperhatikan unsur dan sistematikanya, maka dalam proses nanti anak-anakku sekalian membuat surat lamaran kerja tetapi memperhatikan struktur, unsur, dan sistematika. Ya, harus ada tempat dan tanggalnya, harus ada halnya, harus ada tujuannya, harus ada salam pembukanya, harus ada isi suratnya, harus ada penutup suratnya, dan nama dan tanda tangan yang jelas. Ingat, di isi surat terbagi 3 poin lagi. Ya. Tapi anak-anakku sekalian di tugas ini, tantangannya yang mana? Tantangannya adalah surat lamaran kerja yang dibuat itu harus berdasarkan atas cita-cita atau pekerjaan yang diharapkan. Oh, jadi kalau misalnya saya mau jadi direktur di sebuah perusahaan, maka yang analisa tentang unsur sistematikanya yang lain adalah anak-anakku sekalian. Saya harus bersurat kemana, ditujukan kemana, apa yang harus saya sampaikan di dalam isi suratnya. Kalau saya mau jadi direktur, apa pengalaman-pengalaman apa yang mesti saya sampaikan di identitasnya sebagai pertimbangan, dan lain-lain. Kalau saya mau jadi mekanik di perusahaan tertentu, saya bersuratnya kemana, kemudian hal apa yang mesti saya sampaikan, dan syarat-syarat apa yang saya harus penuhi sebagai data pertimbangan untuk perusahaan yang bisa menerima saya. Ini adalah tantangannya, supaya nanti saya bersama dengan guru-guru pendamping di sekolah bisa paham tentang target-target hidupnya anak-anakku sekalian. Ya, sambil kita ngerjakan surat lamaran pekerjaan. Bisa ya? Nanti akan saya dibantu dengan guru-guru pendamping sekolah untuk menjelaskan ke anak-anak tentang proses menulis surat lamaran pekerjaan ini. Ya, baik anak-anakku sekalian. Tadi kita anggap sebagai pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Di bagian akhir dari proses kita belajar hari ini tentang surat lamaran pekerjaan, saya ingin menyampaikan bahwa nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya berdasarkan atas ini tadi. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh temannya Pak Wawan nanti. Proses pembahasan surat lamaran kerja mungkin akan lebih detail lagi, kita akan membahas tentang kebahasannya dan lain-lain. Ya, sehingga di akhir kata kami berharap bahwa anak-anakku sekalian tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Anak Smart School sukses, sehat selalu. Ya, generasi Smart School berkarakter cerdas ki.